Hai guys, selamat sore rekan-rekan semua. Sore ini saya ingin share bagaimana proses penerbangan saya dari Soekarno-Hatta tiba di Kendari dan berakhirnya di Wakatobi. Kemarin saya tiba di bandara 3 jam sebelumnya. Lalu pertama yang saya lakukan adalah saya ke gugus tugas untuk pengecekan kembali dokumen saya. Setelah disetujui, jadi di sana yang dicek adalah rapid test saya dan tentu tiket saya. Pemeriksaan yang kedua yaitu di dinas kesehatan mungkin, karena mereka periksa lagi dokumen rapid saya. Setelah mereka melihat bahwa itu negatif atau non reaktif, maka saya lanjut ke bagian check-in dan saya check-in seperti biasa proses kita lakukan penerbangan. Setelah tapi itu mereka periksa lagi dokumen kita lagi. Jadi mereka memverifikasi kembali. Nah, di sini kami tidak lama karena sebelum kami terbang, kami sudah lakukan upload file dari Citylink. Jadi Citylink berikan web Betterfly Citylink namanya, lalu upload ke sana sehingga tidak perlu lagi proses upload. Jadi lebih cepat kami check-innya. Nah, setelah check-in kami dapatkan tiket, lalu kami ke ruang tunggu. Nah, di sana dokumen kita diperiksa lagi sama AFSEC. AFSEC itu Aviation Security. Kami diperiksa lagi, antri, ya ikuti protokol COVID ya, 1 meter, jarak 1 meter. Diperiksa lagi dokumen kita. Jika sudah sesuai, maka kita sudah boleh masuk, tentu lewat pemeriksaan standar sebagaimana biasanya. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke ruang tunggu. Nah, setelah ruang tunggu kita sudah aman. Nah, kita tinggal nunggu penerbangannya, jadwal penerbangannya. Nah, kita waktu naik ke pesawat, protokol COVID-nya tetap berlaku. Jadi di pesawat pun kita antri. Jadi dipanggil urutan-urutan nomor. Jadi urutan nomor misalkan dari 1 sampai berapa gitu. Nah, ya tidak seperti biasanya gitu ya. Biasanya kan kita dipanggil suruh naik pesawat lalu kerumun gitu ya. Sekarang agak lebih baik, lebih teratur. Nah, setelah kita naik pun, nah kan satu baris kan biasanya 3 kursi ya. A, B, C gitu ya. Nah, yang kursi tengah tidak dipakai. Jadi hanya misalkan kursi deret A, B, C. Nah, maka yang dipakai cuma A dan C. Jadi yang dekat lorong dan yang di dekat jendela. Yang tengah tidak ada. Nah, yang uniknya teman-teman, kita mau ke toilet saja harus izin. Jadi udah seperti di penjara kawan-kawan. Nah, tapi mungkin ini karena prosedur yang sedang dicoba ya, jadi kita menghargai. Jadi saya pas masuk, saya mau ke toilet, katanya sabar dulu, nunggu, nanti ada pengumuman untuk ke toiletnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga teman-teman. Nah, jadi memang agak sedikit kaku dan gimana gitu ya. Nah, lalu ya selanjutnya saya nggak tahu lagi karena saya udah capek sekali, saya tidur. Karena saya rapidnya itu pagi-pagi. Nah, mungkin mereka antar makanan juga, saya nggak tahu ya, saya udah tidur. Tapi setahu saya sekarang pun kalau minum pun tidak dituangkan lagi ya. Jadi dikasih berupa botol air minum ya, aqua mungkin ya. Jadi kami transit di Makassar dan kemudian Makassar lanjut ke Kendari. Nah, di Makassar yang ingin ke Kendari tidak boleh turun. Jadi tetap di pesawat aja nunggu mungkin 25 menit kali ya, pengisian bahan bakar, pemuatan loading barang dan segala macam, sampai penumpang naik mungkin setengah jam apa 25 menit. Nah, kita tetap stay di dalam pesawat, jadi kita nggak check innya turun lalu periksa lagi dan naik lagi, nggak, kita stay di dalam. Nah, lalu setelah tiba di Kendari, kita masuk ke terminal. Ya, proses standar kalau mungkin teman-teman sebelum ini pernah terbang di bulan Januari. Nah, saya kebetulan bulan Februari kalau nggak salah saya pernah terbang terakhir itu. Ya sama, kita harus isi dokumen warna kuning. Itu standar sih biasanya semua penerbangan. Itu diisi, kita batuk nggak, pernah kontak sama orang, ya mungkin orang luar dan segala macam. Nah, kita hanya isi aja. Nah, dokumen ini disimpan teman-teman. Karena dokumen ini penting kalau kita dalam kondisi tidak sehat. Misalkan kita lagi panas gitu ya, lalu mau ingin berobat, nah kita bisa bawa itu, bahwa benar kita itu pendatang di situ. Berikutnya adalah juga ada mobil kayak mobil ambulans gitu ya, mobil karantina, ada standby di depan bandara. Jadi ketika ada indikasi, maka
pasti langsung dikarantina kali ya, langsung dijemput. Nah, ini yang penting. Ini hati-hati. Sudah banyak beredar dan ada beberapa video juga ada heboh kan. Kalau misalkan kita lakukan penerbangan, lalu suhu tubuh kita diperiksa dan kita merasa baik-baik saja, tapi misalkan di atas 38 derajat, maka teman-teman berhak untuk komplain. Kita tidak melawan aturan ya, bukan. Ini saya tidak sedang mengarahkan teman-teman untuk melawan aturan, tapi maksud saya begini, harus berimbang. Jadi kalau kita terbukti di atas 38 derajat, kita boleh berhak untuk minta yang melakukan rapid itu untuk tes juga diri dia. Apakah benar suhu dia normal juga? Karena teman-teman, saya kemarin sempat bawa alat tes seperti yang dipakai-pakai itu ternyata bisa dikalibrasi kawan. Jadi kalau mau suhunya di atas 38 atau bahkan 40 itu bisa dibuat. Jadi kita bisa kalibrasi ternyata. Nah, yang benar itu adalah dikalibrasi 0. Jadi ketika dikalibrasi ke 0, maka suhu tubuh kita lah yang apa adanya yang diukur. Namun ketika dikalibrasi mungkin 2, 3 dan segala macam, maka itu suhunya bahkan tidak normal gitu. Jadi dia bisa kasih peringatan merah dan langsung bisa dikarantina. Nah, menurut saya kita harus smart, karena jangan sampai kita jadi korban ketidaktahuan kita. Dalam hal ini, kuncinya adalah jangan panik. Tidak boleh panik. Ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini, tidak boleh panik. Saya sering keliling di Indonesia ini sudah, ya saya belum katakan semua ya, tapi saya udah bisa nyanyi Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Jadi artinya saya kalau pulau-pulau sudah keliling. Kuncinya adalah tidak boleh panik. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Jangan tunjukin rasa kepanikan di wajah kita ke orang yang kita anggap ajak ngobrol, atau orang baru yang kita baru temuin. Kita habis ditekan. Nah, jadi tenang saja, lalu kita pastikan bahwa saya aman kok. Sebelum saya kesini saya ukur kok, kita agak sedikit ngeyel. Nah, saya mau ingin pastikan bahwa alat ini benar. Coba Bapak tes ke kepala Bapak sendiri. Suhunya berapa? Ya, jadi ingat, jangan salah dimengerti bahwa saya tidak sedang mengarahkan teman-teman untuk ngeyel sama pemerintah atau siapapun. Bukan. Tapi kita harus smart, karena ada juga pemerintah sudah lakukan hal yang terbaik, tapi ada juga oknum yang berusaha untuk ya melawan gitu. Ya, teman-teman tahu, sekarang orang mati saja dengan cara apapun, ya labelnya di pas korban COVID. Ya, udah rahasia umum. Nah, jadi masalahnya gini kawan, kalau orang dikubur dengan protokol COVID, ya biayanya kan kita tahu pemerintah tanggung. Jadi kasihan pemerintah kita sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi kita juga harus bijak, karena banyak orang sedang bermain di air keruh. Jadi ya kita tetap taat, tunduk, tapi kita juga harus bijak. Kita butuh keadilan gitu. Ya, jadi jangan salah dimengerti video saya ini ya. Saya tidak memprovokasi, tapi kita juga harus berhikmat gitu, karena ada oknum yang bisa lakukan hal itu. Jadi sebenarnya penerbangan kita sudah sedikit normal. Nah, kemarin kebetulan saya tanya ke petugas maskapai bahwa ternyata saat ini penerbangan itu rata-rata hanya setengah armada yang dioperasikan. Jadi berarti belum normal benar, tetapi sudah mengarah ke normal. Ini kita bersyukur. Jadi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan, ya silakan. Tapi kalau syaratnya harus rapid, ya teman-teman harus lakukan rapid. Karena syaratnya tinggal itu kok, tidak ada lagi yang lain. Demikian teman-teman. Dan nanti video berikutnya saya akan share bagaimana mengisi aplikasi Betterfly Citylink, lalu masuk ke Travelation, karena ini tujuannya supaya tidak terjadi antrian panjang. Jika teman-teman butuh panduan bagaimana mengisi Betterfly Citylink itu, saya buatkan. Tapi silakan komen dulu, saya mau tahu seberapa yang butuh. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan, ya artinya videonya tidak bermanfaat. Terima kasih.